di Sulawesi. Video amatir juga sempat viral di media sosial dari warga terdampak. Kemudian Festival Angklung Katulistiwa digelar dalam rangka memperingati Hari Angklung Dunia yang jatuh pada tanggal 16 November. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin kunjungi Sanggar Batik Semarang 16 yang berlokasi di Tembalang, Semarang. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Sulawesi. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan kepanikan warga kota Parepare, Sulawesi Selatan saat terjebak banjir yang merendam pemukiman warga. Tolong, tanggal 2 Parepare, tolong warga di sini terjebak di rumah masing-masing. Tolong Basnas bantuannya. Terlihat dalam video yang tengah viral, warga kota Parepare, Sulawesi Selatan mencoba meminta bantuan agar dapat diselamatkan dari banjir bandang. Banjir bandang hingga ketinggian 2 meter tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur hampir seluruh bagian wilayah Sulawesi Selatan pada Jumat 18 November kemarin. Personil dari BPBD Parepare dan tim SAR telah berupaya untuk mengevakuasi warga yang terdampak dengan menggunakan perahu karet. Namun mereka sempat kesulitan karena arus banjir yang sangat deras. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, hujan deras juga mengguyur Sulawesi Barat selama kurang lebih 5 jam, hingga mengakibatkan banjir dengan ketinggian 1 meter. Bahkan di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 1 unit alat berat hanyut terseret derasnya arus. Akibat banjir bandang ini, jalan poros Sulawesi tersebut digenangi air dengan arus cukup deras, hingga pengendara pun tak bisa melintas. Kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah melepas kontingen Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-13 di Malang, Jawa Timur. Dalam ajang Pekan Olahraga yang diikuti seluruh wartawan di Indonesia, Ganjar Pranowo berpesan kepada para peserta untuk menjalin komunikasi dan berprestasi. Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-13 akan digelar di Malang, Jawa Timur pekan depan. Siwo PBI Jawa Tengah juga turut andil dengan mengirimkan 69 wartawan. Wartawan dari berbagai media ini dilepas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk ikut berpartisipasi dan berprestasi. Di hadapan seluruh kontingen, Gubernur Jawa Tengah mengajak para atlet wartawan yang berpartisipasi dalam Pekan Olahraga ini harus bisa menjaga persaudaraan dengan media lainnya. Silaturahminya tentu dari para atlet Perwanas ini, karena mereka satu adalah tentu wartawan ya, dari PWI, dan kemudian partisipasinya ini menarik karena ini forum silaturahmi yang bisa bertukar pendapat, pikiran, apapun tentang kewartawanan se-Indonesia. Tapi sisi lain tentu saja mereka juga punya bakat, punya talenta, punya hobi untuk berolahraga. Dan kedua ini juga menarik. Karena apa? Karena sesibuk-sibuk wartawan, meskipun bukan wartawan olahraga, tapi juga tetap olahraga. Apalagi dia wartawan olahraga. Pasti semua berkeinginan punya prestasi dan saya doakan dari BWI Jateng juara begitu. Tapi sisi lain pasti banyak tulisan-tulisan yang menarik tentang olahraga, tentang kewartawanan, dan tentang berita baik. Nah, mudah-mudahan nantinya ini akan menjadi forum yang cukup menarik buat kawan-kawan wartawan. Siwo PWI Jawa Tengah turut andil dalam kegiatan Perwanas di Malang, Jawa Timur ini, yang akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 27 November mendatang. Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-13 diikuti sekitar 3.500 wartawan di seluruh Indonesia, mempertandingkan sejumlah cabang olahraga diantaranya sepak bola, tenis lapangan, tenis meja, badminton, futsal, atletik, catur, dan bridge. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Ya, saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tinjau usaha mikro kecil menengah atau UMKM pengrajin batik saat kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Wapres Ma'ruf Amin melihat proses pembatikan di Sanggar Batik Semarang 16 yang berlokasi di Tembalang, Semarang. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengunjungi salah satu UMKM di Sanggar Batik Semarang 16, Tembalang, Semarang. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun dan PLT Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu melihat produk batik yang dihasilkan mulai batik tulis hingga batik cap. Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat berbincang dengan pemilik Sanggar Batik Semarang 16, Seraji Adi Putri Wedepuri. Sanggar Batik Semarang 16 telah membuat batik dengan teknik cap dan tulis, serta telah memproduksi 216 motif yang menggambarkan setiap daerah di Semarang. Motif batik yang diangkat dari daerah mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan yang ada di kota Semarang, termasuk kue dan lumpia, makanan khas kota Semarang. Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sanggar Batik ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan produk, memberikan pelatihan, serta memajukan UMKM dan produk Indonesia. Menggambarkan dari masing-masing daerah, kecamatan, dan kelurahan di Semarang. Jadi diangkat menjadi motif batik dari daerah-daerah itu. Dan juga termasuk apa ya tadi, kue. Lu ada lumpia, ada. Jadi mereka jadi ada kreativitas tuh, kemudian itu diwujudkan dalam bentuk motif batik.
Dan ternyata di sini juga tempat pelatihan untuk mereka-mereka yang ingin menguasai atau memiliki kepandaian membatik. Ada juga pusat pelatihan di sini. Selain batik, lanjut Wakil Presiden Sanggar Batik Semarang 16 juga menghasilkan makanan yang dapat dijadikan keanekaragaman pangan seperti sukun dan sorghum yang dijadikan tepung. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan pemain angklung mempertunjukkan permainan angklung Katulistiwa yang dikolaborasikan dengan komposer dan musisi tanah air. Festival ini dalam rangka memperingati Hari Angklung Dunia yang jatuh pada tanggal 16 November setiap tahunnya. Berlokasi di Taman Budaya Teater Dago, Kota Bandung, ratusan orang memainkan angklung dengan konsep dan alunan nada yang berbeda. Pertunjukan bertemakan angklung Katulistiwa ini bertajuk The Sound of Indonesia disaksikan oleh ratusan warga masyarakat yang antusias. Pertunjukan ini merupakan persembahan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 yang memiliki misi dan inovasi untuk menampilkan pertunjukan budaya di area objek wisata di Jawa Barat. Tikus dan sebagainya, yang mungkin belum pernah di angklung dicoba, kita akan coba. Kemudian tari-tari juga, tarian tradisional juga. Ada fire itu ya, pair dance semuanya. Ada juga DJ angklung, jadi masuk ke musik juga. Jadi secara keseluruhan bahwa dalam pementasan ini tuh kami ingin mencoba bahwa angklung itu tidak hanya memainkan lagu-lagu cover. Jadi hampir mayoritas tim angklung yang ada di Indonesia itu kebanyakannya memainkan lagu cover. Artinya lagu dangdut dimainkan di angklung, lagu di Beatles dimainkan di angklung. Tapi saya ingin mencoba merilis bahwa angklung itu mempunyai karya sendiri di dalam angklung itu. Jadi bikin musik khusus untuk angklung. Karena selama ini memang belum ada gitu. Kami mencoba itu. Jadi ada beberapa karya komposisi saya itu termasuk dari opening ya, ada 4 karya baru di situ. Nah, selebihnya kita memang berkolaborasi memainkan sebuah mie dari Nusantara yang kita kemas dengan sesuai sanggar masing-masing, tapi kita gabung. Itu yang agak sulit sebetulnya prosesnya. 5 sanggar, tapi kita harus mengingat satu konsep secara bersamaan. Pertunjukan angklung ini menampilkan aneka tarian nasional seperti Aceh dan inovasi tarian daerah lainnya. Hal ini untuk mengangkat nilai-nilai kebudayaan seni tradisi Indonesia dalam menguatkan kolaborasi dengan kesenian lainnya pada generasi muda. Budaya dan pemajuan objek dan OPK. Jadi ada lengkap. Kalau kemarin kita hanya bicara nilai, per 1 November kita budaya secara utuh, baik yang bersifat tangible maupun intangible, yang bersifat kebendaan maupun tak benda. Nah, harapannya sih saya punya mimpi ya. Nanti suatu saat beberapa tinggalan CP ya, kita kan punya ada Batu Jaya ya, Candi Batu Jaya di Karawang, kemudian situs Cangkuang di Leles Garut, atau beberapa di kampung adat. Nah, kita bisa live lah, kita iri loh teman-teman di Jawa Tengah tuh live di Prambanan. Suatu saat kita memimpikan juga. Pertunjukan Festival Musik Angklung Katulistiwa ini merupakan pertunjukan musik orkestra angklung yang berkolaborasi dengan jenis musik, atraksi, dan tarian Nusantara. Agar berkonsep modern, dalam acara ini pun menggandeng sejumlah artis nasional, salah satunya adalah Aji Dikta. Acara ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda agar semakin peduli terhadap angklung yang merupakan warisan budaya tak benda. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia, saya Meda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.